والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قد قال تعالى في آيته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus masjid dan pengurus pasar, bisul khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Qur'an dengan pembahasan surah Al-Maidah yang malam ini di ayat ke-23. Ayat ke-23 yang diawali dengan kalimat qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihim madkhulu. Silakan dicari dan perhatikan. Dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Qur'an surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah sehingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu bertaklim, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, hasil maksud dan hajat kita. Keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadza tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi. Silakan diperhatikan Al-Maidah ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب قال fil mati. Rajulani menunjukkan tasniyah dengan adanya alif dan nun, rajulun rajulani.
An'amah nun mati ketemu ain idhar, alaihi madkhulu, alaihi ma udkhulu, udkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qawmil fasiqin. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qawmil fasiqin. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab wa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa
أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat yang kita baca tadi. Berawal dari ayat 20. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya,
Ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Idh ja'ala bikum anbiya, ketika Allah menjadikan di antara kalian menjadi para nabi, wa ja'alakum mulukan, bahkan para raja, wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain. Oleh karena itu, ya qaum, wahai kaumku, sekarang yuk kita masuk udkhulul ardal muqaddasah, masuk ke tanah yang suci, al mutahharah, allati kataballahu lakum, yang Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk memasuki wilayah tersebut. Dan wala tartaddu ala adbarikum, jangan sekali-kali kalian dan kita berbalik ke belakang kita, fatangqalibu khasirin, maka kita akan mendapat kerugian dari Allah. Ketika Nabi Musa mengajak kaumnya untuk hijrah ke Ardul Muqaddasah, mereka menolak. Apa kata mereka? Musa, inna fiha qauman jabbarin, kami tidak mau pindah ke Ardul Muqaddasah karena di situ ada kaum jabbarin, min buqaya adin, peninggalan kaum Nabi kaum Ad. Itu Nabi soleh, tualan tinggi-tinggi. Karena kaum Ad itu adalah komunitas manusia yang Allah ciptakan tertinggi di alam dunia. Rata-rata di antara mereka memiliki ketinggian badan 300 hasta. Kalau satu hasta itu setengah meter, 300 hasta berarti 150 meter tingginya, rata-rata itu. Bahkan ada salah satu orang di antara mereka yang memiliki ketinggian yang super, namanya Aud. Kalau kaumnya Ad, ini ada manusia namanya Aud. Berapa ketinggiannya? Sudah nggak bisa dimeterin ketinggiannya. Yang jelas kalau dia lapar, pengen makan ikan, nyari ikan ke laut, langsung terjun ke tengah laut. Lautan yang paling dalam itu cuman sebatas mata kakinya. Lautan yang paling dalam cuman sebatas mata kakinya. Tangkap ikan yang besar menurut kita, menurut dia kecil. Di mana dibakarnya? Langsung dibakar di matahari. Itu namanya Aud. Untung Ki Aud ini nggak punya istri dan anak. Kalau punya istri dan anak, kita keinjak-injak sama anak Ki Aud. Nah, kaum Nabi Musa umatnya ketakutan dengan kaum Jabbarin, karena kaum Jabbarin itu adalah keturunan Adin. Lihat di layar. Min buqaya Adin, sisa peninggalan kaum Ad, tualan, orangnya tinggi-tinggi, di kuwatin, yang memiliki tenaga yang ekstra. Bahkan kaum Nabi Musa mengatakan, wa inna lanadkhulaha, kami tidak akan masuk ke sana Musa hatta yakhruju minha, sampai kaum Ad itu
keluar dari ardhul muqaddasah. Tetapi fa yakhruju minha, kalau kaum Ad itu sudah, kaum Jabbarin itu sudah keluar dari al-muqaddasah, fa inna dakhilun, maka kami siap untuk masuk. Nggak mau mereka diajak sama nabinya, nggak mau. Karena yang mereka andalkan logikanya, kata mereka, kita yang kecil-kecil ini melawan kaum ngalahin Jabbarin nggak bakal menang. Tapi apa jaminan yang berantem, yang gede tinggi yang menang? Mike Tyson ketika bertinju lawannya gede-gede, apa jaminan akan mengalahkan Mike Tyson? Enggak, tergantung otak juga kali. Yang pertama tergantung otak. Dalam segi strategi berperang, ada strategi berperang, dan juga ada pandangan batin. Ketika Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia Soekarno mau menyerang Belanda, itu terlebih dahulu malamnya melakukan sholat hajat, bertanya kepada Allah. Itu strategi perang yang terakhir, dan bertanya kepada Allah. Bahkan ketika Soekarno ketahuan oleh Belanda diadakan penyerangan lalu diserang balik, hujan turun yang dengan lebatnya, ternyata itu hanya untuk melindungi rombongan Soekarno. Nah, begitu juga yang terjadi di dalam ayat ini. Qala rajulani minal ladina yakhafuna. Ada dua orang kaum Nabi Musa yang mereka punya sifat religi, hanya takut kepada Allah saja. Hanya takutnya kepada Allah, tidak takut kepada yang lain selain Allah. Maka kita juga harus mengikuti ini. Kita harus takut hanya kepada, tidak mesti takut kepada manusia, siapapun orangnya. Hanya berharap kita dari Allah, tidak boleh berharap dari selain Allah. Nah, mereka yang hanya takut kepada Allah, katakanlah kalangan santrinya di antara kaum Nabi Musa, an'amallahu, yang mereka sudah diberikan kenikmatan oleh Allah. Kata dua laki-laki ini, wahai saudara-saudaraku, kita jangan takut kepada kaum Jabbarin, kita jangan takut kepada kaum Ad, karena walaupun kaum Jabbarin itu tinggi-tinggi dan kuat-kuat, walaupun kaum Jabbarin itu peninggalan kaum Ad, tetapi Allah akan memenangkan kita dalam peperangan ini. Siapa dua orang laki-laki? Lihat di layar, ternyata wahumma Yusha, salah satunya adalah Nabi Yusha. Ini termasuk Nabi. Wa Kalib, dan Kalib ini nggak tahu termasuk Nabi atau tidak. Dan nuqab alladina ba'asa Musa bikasfi awali jababairah, ternyata Nabi Musa juga menggunakan telik sandi batin, menggunakan telik sandi religi untuk melihat dari jauh bagaimana tentang kaum Jababirah. Pandangan batin, indera keenam. Ini ternyata ba'asahum Musa. Jadi jangan hidup ini jangan cuma main logika, tapi juga harus berdoa. Apalagi sekarang kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang berkata, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman.
Fakata ma'atlaw alaihi min halihim ila Musa bi khilafi baqiyatin nuqaba faqsud wajalib. Kata dua orang laki-laki itu, Yusha dan Kalib, udkhulu alaihimul bab. Yuk kita serang mereka. Kita masuk gerbang Ardul Muqaddasah. Wala takhshawhum. Kalian jangan takut kepada Jababirah, fa innahum ajsadun bila qulubin, karena mereka manusia yang gede tinggi badannya tapi tidak punya hati, tidak punya otak. Ternyata otak juga yang main, bukan cuman gede fisiknya doang, tapi akal. Bahkan berjanji dua orang Yusha dan Kalib, fa idza dakhaltumuhu, kalau kita masuk ke sana, fa innakum ghalibun, pasti kita akan mengalahkan mereka, pasti mereka akan kalah. Qala, mereka mengatakan, ini berdua laki mengatakan dari kata yakunan, karena meyakini binasrillahi, dengan adanya pertolongan Allah, wa injazi wa'dihi, dan meluluskan janjinya Allah. Yang penting wa 'alallahi fatawakkalu, kita bertawakal kepada Allah, in kuntum mu'minin. Dengan diceramahi oleh wakil Nabi Musa, dua orang laki-laki yang bernama Yusha dan Kalib, apakah mereka dengar? Apa mereka? Qalu, mereka menjawab, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha, kami tidak akan masuk kami tidak akan masuk ke sana abadan, selamanya, madamu biha, selama Jababirah itu ada di sana kami tidak akan masuk. Walaupun Jababirah itu dikatakan Yusha tidak punya akal, tidak punya otak, tetapi mukul itu nggak perlu akal. Kalau dipukul kami sekaligus ringsek, makanya kami nggak mau masuk. Oleh karena itu, padhab, pergilah engkau Musa, anta wa rabbuka, dan Tuhanmu yang namanya Allah, faqatilah, maka perangilah mereka. Kamu saja Musa yang pergi ke sana dengan Tuhanmu yang bernama Allah, peranglah dengan Jababirah. Inna hahuna qaidun. Lalu Nabi Musa berkata, kalau saya yang pergi dengan Tuhan saya, lalu kalian mau apaan? Apa mereka bilang? Inna hahuna qaidun, kami duduk-duduk aja di sini nyantai. Subhanallah, itu kaum Nabi Musa ngelunjak, diajak berperang malah pengennya duduk-duduk, diajak berjuang malah pengennya nyantai-nyantai. Di zaman sekarang juga masih ada orang yang begitu. Kemarin banyak yang datang ke Monas untuk aksi membela saudara kita di Palestina, tapi masih ada orang yang tidak setuju dengan aksi tersebut. Apa bilang mereka? Kalau memang mau membela Palestina, kenapa harus di Monas? Ke Palestina aja pergi. Otaknya nyungsep. Insyaallah. Akhirnya Nabi Musa berkata, ya Allah, engkau dengar apa jawaban umatku, mereka tidak akan pergi. Malah mereka menyuruhku pergi berperang bersamamu untuk menghadapi Jababirah. Tetapi engkau tahu ya Allah, Rabbi inni la amliku ila nafsi wa akhi, saya tidak punya siapa-siapa ya Allah untuk berperang melawan Jababirah kecuali saya sendiri dan saudaraku yang bernama Harun. Wala amliku ghairaha fajbilhum ala ta'at, maka ya Allah tolong bujuk mereka supaya taat terhadap ucapanku. Fafsil, maka pisahkan di antara mereka, bainana wa bainal qaumil fasikin, dan antara kaum yang fasik.
Karena dalam satu grup, dalam satu rombongan, dalam satu kompi, pasti hati personilnya tidak akan sama. Ada yang munafik, ada yang tidak. Allah menjawab, fa innaha muharramatun alaihim. Masuk Musa bersama orang-orang yang luluh hatinya dengan doamu. Mereka sekarang sudah setia kepadamu. Maka Nabi Musa masuk ke Ardul Muqaddasah. Berapa yang ikut Nabi Musa? Sittumiyati alfin, hanya 600.000. Tidak sampai 1 juta kaum, hanya 600.000. Yang lainnya nggak mau masuk. Dari sekian banyaknya umat Nabi Musa, hanya 600.000 yang ikut berperang dengan Nabi Musa. Yang lainnya kemana? Muharramatun alaihim, tidak bisa masuk karena ketakutan. Bahkan mereka menunggu kabar dari Musa dan Harun, dan 600 yang setia kepada Nabi Musa sudah tinggal di Ardul Muqaddasah. Mereka nunggu kabar, tapi Nabi Musa tidak ingat kepada mereka, sehingga mereka masuk ke Ardul Muqaddasah tidak bisa, kembali juga tidak bisa, sampai-sampai mereka yatihuna ay tahayyaruna fil ardi. Mereka bingung, keder, nyasar di sana. Berapa lamanya? Arba'ina sana, sampai 40 tahun. Kesana salah, kesini salah. Ternyata ini juga peninggalan Nabi Musa masih ada di zaman sekarang. Di kampung mungkin ada di sebuah hutan namanya Ari Bandeng. Istilahnya Ari Bandeng. Kalau kita di hutan, mau keluar hutan, cari jalan keluar, muter mau keluar, balik lagi ke jalan yang pertama. Itu yatihun. Di Jakarta, Bapak jangan berani-berani kalau tidak tahu persis daerah Jelambar. Mungkin daerah Jelambar itu dulunya ada Ari Bandeng tersebut. Sampai-sampai banyak Gojek, banyak Grab masuk ke daerah Jelambar, itu nggak bisa keluar. Muter. Tapi ke situ lagi. Seperti mereka, annahum, mereka kan yasiruna fil lail, sepanjang malam mereka berjalan menuju jalan ke hadin dengan sungguh-sungguh satu malam. Tapi baida asbahu, maka ketika waktu subuh tiba, idahum fil maudhi'il ladzi tada'u minhu, ternyata mereka ada di tempat yang mereka tadi sore berangkat dari sana. Balik lagi ke tempat semula. Istirahat mereka satu hari. Begitu siangnya waisirun nahar, siang hari mereka jalan lagi ke hadin, sungguh-sungguh tidak berhenti. Hatan qaradu, sampai balik lagi ke tempat semula lagi, sampai pada akhirnya mati satu persatu. Akhirnya mati semuanya. Walam yablugh al-ishrin illa waqala al wa mata Musa, dan Nabi Musa ternyata kuburannya di wa kana rahmatun lahum wa adaban yaulahi wa salam Musa. Bahkan ketika Nabi Musa dalam napas terakhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Musa didekatkan ayudnihi minal ardil muqaddasah ramyata bihajarin, selempar batu dari dikuburnya dari ardul muqaddasah. Fa'adnahu kama bil hadis. Wa Nabi Yusa, dan kenabian Nabi Musa dilanjutkan oleh Nabi Yusha. Kalau hafalan kita, Yusa nggak termasuk nabi yang wajib kita tahu.
Kalau hafalan kita habis Musa, ya siapa? Ilyasa ya. Musa, Harun, Musa, Ilyasa, bukan Yusa. Ilyasa Zulkifli. Ternyata ada Nabi Yusha ba'dal arba'ina, setelah 40 tahun. Wa umir bi qital Jabarin, dan Nabi Yusha itu bertemu langsung dengan Jabarin. Fasara biman baqiya ma'ahu wa qatal wa kanu yaumal jum'ah. Pada hari itu peristiwanya pada hari Jumat. Ternyata di sana kuburan Nabi Musa di Ardul Muqaddasah. Kenabian Musa dilanjutkan oleh Nabi Yusha, bukan Ilyasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah cerita tentang Nabi Musa dan kaum-kaum pembangkangnya. Maka sampai sekarang Israel itu wajar. Jangankan nurut sama PBB, jangankan nurut sama dunia, sama Nabi Musa aja begitu, sama Nabi. Dan selanjutnya di ayat 27 kita akan masuk kepada cerita yang lain, cerita tentang putra-putranya Nabi Adam berebut seorang wanita. Putra Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil berebut cewek sampai terjadi saling membunuh satu dengan yang lainnya. Maka tidak aneh kalau di zaman sekarang masih ada cerita pemuda yang berebut cewek dan sampai musuhan dengan yang lainnya. Nggak aneh, karena memang di zaman Nabi Adam juga putranya Adam yang namanya Qabil dan Habil berebut cewek sampai salah satunya korban dibunuh oleh saudaranya sendiri. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.